Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaharani dari Prodi Administrasi Pendidikan. Nomor handbook saya 219111030. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur organisasi manajemen ilmu ekonomi. Dalam hal segi pengorganisasian, manajer harus dapat memilih struktur organisasi yang bagus dan layak. Mengapa? Karena struktur organisasi yaitu pola hubungan dengan diciptakan antara komponen-komponen bagian dari seluruh organisasi yang menggambarkan pola komunikasi, pengendalian, dan wewenang. Serta struktur organisasi digambarkan dalam bentuk bagaimanapun ataupun grafis yang disebut sebagai bagan organisasi. Dilihat secara tradisional, bagan organisasi terbentuk piramida, di mana semakin puncak piramidanya maka semakin tinggi kedudukan wewenang serta tanggung jawab yang dimilikinya. Dan adapun cara yang paling baik serta umum untuk membentuk hubungan yang formal di antara sumber yang ada di dalam organisasi ialah dengan membentuk departemen. Mengapa? Karena departemensi merupakan proses pembentukan departemen, yakni pengelompokan tugas maupun orang dan sumber daya lainnya dalam sebuah unit organisasi berdasarkan faktor-faktor situasional seperti produk yang dibuat, fungsi kerja, wilayah, cakupan, serta proses pembuatan produk. Di sini yang pertama dalam struktur organisasi yaitu departemensi fungsional. Mengapa? Karena departemensi fungsional ialah jenis departemensi yang paling banyak dijumpai oleh masyarakat di dalam sebuah organisasi, yakni membagi unit-unit kerja berdasarkan fungsi ataupun aktivitas yang dikerjakan dalam sistem manajemen. Fungsi-fungsi ataupun aktivitas yang terjadi dalam organisasi antara lain yaitu produksi, keuangan, pemasaran, logistik, dan sebagainya, seperti yang tergambar dalam struktur tersebut, yaitu seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer keuangan. Dan yang kedua adalah departemensi produk. Departemensi produk berdasarkan jenis produknya, bahkan jika produk tersebut sudah sangat berkembang, maka akan menjadi unit bisnis mandiri. Departemensi produk ini membagi sumber daya yang dimiliki menurut produk-produk yang dihasilkan. Semakin banyak produk yang dihasilkan oleh perusahaan, maka akan semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan itu sendiri. Di dalam struktur tersebut memiliki 3 bagian, yaitu di dalam struktur departementasi produksi terbagi 3 bagian, yaitu tempat tidur, meja makan, dan lemari. Yang ketiga yaitu departemen lokasi. Departemen lokasi adalah departemensi berdasarkan pertimbangan lokasi geografis yang cukup luas dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga dibentuk beberapa organisasi yang berdasarkan teritorial, yaitu yang masing-masing mempunyai peran khusus. Seperti yang dicantumkan dalam direktur pemasarannya, ada terbagi 3 bagian struktur, yaitu yang pertama manajer wilayah Indonesia Barat, manajer wilayah Indonesia Timur, dan manajer wilayah Indonesia Tengah. Dan yang terakhir yaitu departementasi pelanggan. Departementasi pelanggan terjadi jika organisasi memerlukan pelayanan yang berbeda untuk jenis konsumen atau pelanggan utama yang berbeda. Struktur seperti ini berdasarkan asumsi bahwa konsumen atau pelanggan bisa dikenali serta dipisahkan dalam kategori yang logis. Dalam strukturnya yaitu direktur pemasarannya yaitu terbagi dalam 3 bagian juga, seperti manajemen pemasaran konsumen,
manajemen pemasaran industri, dan manajemen pemasaran pemerintah. Departementasi berdasarkan produk pelanggan serta lokasi bisa disebut departmentation by purpose, yang dimiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri antara lain yaitu berikut. Yang pertama yaitu unit-unit organisasi lebih adaptif pada perubahan lingkungan. Yang kedua, koordinasi internal dalam sebuah unit organisasi lebih mudah dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu otonomi merupakan sumber motivasi yang kuat. Dan yang terakhir yaitu karena bersifat mandiri, hasil kerja dari setiap unit organisasi dan mudah untuk dievaluasi. Demikianlah struktur organisasi. Kesimpulannya yaitu dalam sebuah organisasi, dalam sebuah teori organisasi, manajemen ilmu ekonomi yaitu terdiri dari 4 bagian implementasi 4 struktur. Struktur yang pertama yaitu deplementasi fungsional, memiliki 3 bidang yaitu manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer keuangan. Yang kedua yaitu departementasi produksi, memiliki 3 bidang yaitu tempat tidur, meja makan, dan lemari. Dan yang ketiga yaitu departementasi lokasi, yaitu memiliki 3 bidang, manajer wilayah Indonesia Barat, manajer wilayah Indonesia Timur, dan manajer wilayah Indonesia Tengah. Dan yang keempat yaitu departementasi pelanggan, terbagi 3 bagian juga yaitu manajer pemasaran konsumen, manajer pemasaran industri, dan manajer pemasaran pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari teori organisasi manajemen ilmu pemerintah, ilmu ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.